Halo, halo, Pak Andi. Sudah ada kok. Halo. Mau. Tes. Nggak ikut rapat Natal berarti kok? Enggak, memang bukan panitia sih. Oh iya betul. Iya. Hai Ko Heri. Halo. Thank you udah ngajakin anak-anak youth. Tadi udah ngajakin Ernest juga ya? Oh, jadi double. Double. Belum muncul. Ernestnya sih bisa. Benito-nya dia PKL katanya nggak tahu deh. Datang nggak? Gue sih udah kirim linknya. Jen juga nggak bisa lagi ujian. Stephen datang Stephen nih. Lagi di toko kok. Iya. Bagaimana kemarin hujan-hujan tetap jalan? Oh, di atas itu ada remove. Report remove. Halo Ko Heri, nyambung lagi nggak? Nyambung. Oke. Salma udah ganti baju aja Salma. Iya dong. Cepat sekali. Siapa di antara kalian yang belum mandi? Saya. Bapak Heri belum dari pagi. Ini. Oh ya Pak Kial, selamat datang. Teman menderita bersama. Besok yang ditahu deh ini yang operator. Besok? Ya. Bukan. Besok saya libur. Punya link tahu nggak ya? Apa? Punya link KU nggak ya? Link KU. Link live streaming. Oh. Senin Jakarta PSBB ketat lagi ya? Jakarta. Iya. Iya, Senin besok kan? Iya. Halo Petra. Enggak Jakarta doang deh, seluruh Jawa Bali gitu kan. Ya, semoga turun deh kasusnya. Puji Tuhan hari ini ramai. Yeay. Selamat datang Petra. Ero-nya mana Ero? Petra dan Ero dong. Biasanya berdua. Hari ini berdua juga. Petra udah masuk seminggu juga ya? Oh bisa ini. Unmute. Suruh unmute. Petra unmute. Ernest sudah ngobrol-ngobrol. Udah. Halo. Halo. Sendiri aja Petra atau sama Ero? Sama Ero. Halo Ero. Halo Ero. Mana suaranya? Ero mana suaranya? Ero, apakah kamu dinamai Ero biar kamu melesat seperti anak panah? Sepertinya begitu. Masno 90 ya? Salah. Yang Salomoid. Kia lagi minum apa nih? Susu jahe nih. Ini minum susu jahe nih. Simbolnya ya. Biasa. Oh. Panah kota cair. Waduh. Lama nih. Belum ke Tarte. G.I. William akan gabung bersama kita 7.15 ya? Not sure. Kurang lebih. Oh, tidak tahu. Nggak apa-apa, kita tunggu saja sambil ngobrol-ngobrol. Hehehe. Atau kita mau pujian dulu gitu? Atau takut mepet ya? 7.15 lah ya. Pada keluar, pada ini ya? Belum. Ada keluar. Berapa orang sih? Oh, banyak. Lumayan. 11. Semoga nambah lagi. Makan apa kok Heri? Makan ayam goreng. Di Kompar? Enggak. Gue di Tarte. Apa belinya maksudnya? Enggak beli. Buing masak. Oh, wah enak berarti. Ayam Lebih goreng. enak dari beli. Keruput ya kayak kuah tadi. Standarnya Buyung di atas rata-rata. Yoi.
Biasa makan jam segini berarti kok. Ya jam 7, jam 6 segitulah. Habis itu malamnya jalan. Oh iya, kalau terlalu dekat jaraknya nggak enak ya. Nggak enak. Hmm. Tapi gue merasakan setelah 3 bulan ini baju gue agak sedikit sudah mulai longgar-longgar nih. Weh, bikin before after nggak? Enggak sih, udahlah gue ikutin prosesnya aja. Bukan buat apa ya, kayak bukan buat achievement juga lah, yang penting gue sehat aja. Iya. Dan ini ya, jalan kakinya justru enjoy ya rasanya ya. Kenapa ya Rina? Tepuk tangan. Dia kan duta hidup sehat ya Rina. Ya, iya. Influencer. Dia sudah disumpah dokter untuk menyehatkan bangsa. Isinya sumpah dokter tuh apa aja, Erin? Menyumpahi Mati nggak hafal. Nggak hafal. Intinya apa? Mengabdi pada bangsa gitu. Intinya memperlakukan teman sejawat seperti saudara sendiri. Menghormati apa, pokoknya intinya nggak boleh aborsi, pokoknya yang gitu-gitu deh. Terus do no harm, Ya, mengutamakan kepentingan tanpa ras dan agama dan golongan dan gitu-gitu. Erin, tapi berarti lu dapat ini dong, Kedengeran nggak sih? dapat Ya, prioritas. Kedengaran. Gay William udah ada. Melakukan sejawat seperti saudara. Berarti. Menarik. Halo Gay Halo, William. Gay William, selamat datang. Kita kebetulan belum mulai. Hai. Lagi menunggu. Belum Saya kalau update. lihat Gay William keinget waktu pelayanan di Youth tidur di depan rumah. Oh, iya. Iya. Datang ke Bawa pagi. kunci. Oh iya, benar tuh. Ingat aja. Ya, tapi khotbahnya masih seger. Oh, iya. Jadi karena tadi sebelumnya telat, saya jadi telat juga. Dia ada acara lain. Iya. Setelah ini apakah ada lagi? Iya, ada rapat lagi. Wow. Mungkin bisa diinfo dulu, nanti kita akan telat tuh. Nggak apa-apa. Saya udah ngomong itu kalau. Soalnya mendadak sekali mereka. Gimana sekolahnya Gay William? Oh, tinggal. Sebenarnya udah selesai sih tesisnya. Wah. Udah selesai, tapi pas revisi yang selanjutnya saya belum bisa nyentuh karena Desember, Januari itu kan lagi padat-padatnya pelayanan gereja. Jadi saya fokus sekali di gereja. Jadi, berarti udah sidang, tinggal kirim revisiannya ya? Enggak, sidang belum. Sudah selesai. Okay. Oh, tapi udah bab 1 sampai terakhir ya, sampai 5 ya. Mantap. Berarti tahun inilah ya. Amin. Oke, sudah 9.15. Kita mulai saja acara pada hari ini. Thank you teman-teman sudah datang sebagian besar tepat waktu. Terima kasih, pertahankan. Seperti biasa, sebelum kita mulai acara pada hari ini, kita sama-sama mau siapkan hati, kita siapkan pikiran kita juga, kita mau muji Tuhan bareng-bareng. Iya, kita mau nyanyi sama-sama sampai akhir hidupku. Yuk sama-sama kita siapin hati kita arahin pikiran kita ke Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh. Kita angkat pujian ini lagi dengan lebih sungguh dari baitnya yang kedua. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh. Kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau mau jadi Allah yang hadir bagi setiap kami. Karena Engkau sudah menyediakan berkat bagi setiap kami sampai saat ini. Kalau di hari ini, di waktu ini kami boleh berkumpul di sini dengan kondisi kami yang baik, dengan tubuh kami yang sehat, dari rumah kami masing-masing, kami bisa bercengkrama dengan satu sama lain. Kami berterima kasih untuk itu, Tuhan yang ajar setiap kami juga, supaya kami boleh memanfaatkan setiap berkat yang Tuhan kasih dengan bertanggung jawab. Kami berdoa Tuhan yang mau pimpin setiap kami dalam interaksi kami, dan terkhusus juga untuk hari ini, kami berdoa di dalam materi yang akan disampaikan nanti. Kami berdoa Tuhan juga yang terus inspirasi J.I. William yang akan menyampaikan materi nanti. Tuhan juga yang ajar kami untuk kami bisa mendengar dengan baik, kami bisa menanyakan juga hal-hal yang penting, dan kembali itu semua boleh jadi hal yang membentuk setiap kami menjadi semakin cinta akan Engkau, semakin tahu kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan setiap rangkaian acara ke depan ke dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Thank you teman-teman sudah datang sekali lagi. Wah, ada Juan, ada Selin. Halo Selin, selamat bergabung. Feel free untuk menyalakan kamera kalian masing-masing biar kita bisa sambil lihat-lihatan. Sambil tamu kangen nih karena belum bisa ketemu secara langsung. Ya, ada yang tahu hari ini kita mau bahas tentang apa?
Ya, saya anggap. Selin itu Cisusi ternyata. Oh, halo Cisusi. Saya belum pernah bertemu secara langsung, tapi sering melihatnya di foto kaleidoskop. Selamat datang Cisusi. Halo semua. Halo. Ya, buat teman-teman yang belum kenal Cisusi, dulu Cisusi juga ini ya salah satu pengurus di tahun-tahun awal gereja kita berdiri. Oke, ya hari ini kita akan membahas tentang pertemanan. Siapa di sini yang punya teman? Ya karena kalau hadir di sini berarti punya teman, kan kita teman. Lebih dari teman sih. Ya. So, iya. Menarik nih tema yang diusulkan juga oleh Ko Andi. Level of friendship. Wih, berarti pertemanan itu ada level-levelnya ya. Berarti kira-kira kita udah level berapa nih? Level 1? Kastanya. Level 5? Nah, maksudnya level apa ya? Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut nih. Kalau gitu tanpa menunda-nunda lagi, kita persilakan GI William. Selamat datang GI William. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami dan berbagi materi nanti. Sama-sama. Ini sekarang atau nanti? Ya boleh. Mungkin sebelum itu kita ingatkan teman-teman kalau nanti ada pertanyaan atau kepikiran sesuatu pas lagi disampaikan materinya nih, boleh di-chat langsung aja ya. Nanti akan go through satu-satu. Oke, waktu dan tempat aku persilakan untuk DI William. Baik. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Tuhan, kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami merancangkan sesuatu, tetapi Tuhanlah yang menyatakan kehendak. Di dalam pandemi corona ini, bahkan kami akhirnya menyadari kami adalah manusia yang lemah. Tetapi di dalam kelemahan itu kami butuh Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan menghadirkan teman-teman, relasi-relasi yang akan menguatkan kami, menolong kami di dalam masalah yang kami hadapi. Tuhan dewasakan kami, dan kami ingin belajar kebenaran firman-Mu dan pakai hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, teman-teman. Sebelumnya saya menyapa dulu ya. Selamat malam nih, teman-teman. Ya. Selamat malam. KYI Cibubur. Ya. Saya kembali melayani ya di KYI sudah sekian lama. Oke. Dan kali ini saya diminta untuk membahas mengenai tema persahabatan. Ya. Mari kita baca Alkitab di dalam Roma 12 ayat 10. Ini mengawali aja ayat ini ya. Roma 12 ayat 10. Saya akan bacakan buat kita. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ya teman-teman, kalau kita berbicara mengenai persahabatan, pertemanan, ya dari hasil pengisian Google Form, saya bersyukur ada 14 orang yang mengisi. Mungkin ada yang tidak mengisi ya. 14 orang, lumayan banyak itu. Ya, dan ternyata di dalam 14 responden itu ada 13 orang atau 92,9% itu yang menyatakan dia punya teman dekat atau sahabat. Dan satu orang nih, saya tidak tahu itu siapa, kalian harus temukan, dia tidak punya loh, belum punya teman. Kalian harus menjadi sahabat, iya. Ya. Dan selanjutnya ya dari Google Form itu ternyata juga ada banyak yang punya pengalaman disakiti oleh teman dekat atau sahabat ataupun pacarnya. Jadi sekitar 8 orang tuh. Jadi ini survei yang real di dalam konteks teman-teman ya di sini di GKI Cibubur ini. Jadi 57,1% di situ pernah dikhianati. Dan 6 orang 42,9 itu belum pernah
dihianati. Aduh, berbahagialah yang belum pernah dihianati. Saya pernah soalnya. Oke. Karena dihianati oleh sahabat sendiri, diomongin di belakang gitu. Rasanya tuh kayak kalau bahasa Palembangnya dituje dari belakang. Siapa tahu ada yang Palembang, dituje dari belakang, ditusuk dari belakang. Memang dalam relasi dan interaksi ada kalanya kita tuh menghadapi konflik dan berbeda pendapat, bersinggungan, kecewa, dihianati, dibohongi, dibuat sedih, menyakiti, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya soal pasif aja ya, tapi kita juga aktif mungkin menyinggung, menyakiti, membuat orang menangis dan sebagainya. Akan tetapi dalam realita tersebut apa sih yang harus kita lakukan? Hendaklah kita saling mengasihi. Ya, itulah dalam Roma 12 ayat 10 tadi. Sebagai saudara dan saling untuk memberi hormat. Ya. Tadi dalam Roma 12 ayat 10 yang telah kita baca. Nah, penulis surat Roma ini tidak sedang menegasikan akan realitas konflik dan masalah yang lain yang terjadi dalam relasi. Akan tetapi realitas tersebut ya, ada konflik, ada penderitaan, ada ketersinggungan, ada perbedaan dan perpecahan, itu tidak menghalangi kita untuk menyatakan kasih sebagai saudara dan saling menghormati. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Tetapi saya masuk ke dalam topik ini dulu ya. Dan sebenarnya masalah-masalah yang terjadi dalam relasi kita, termasuk kita di dalamnya itu dikhianati, mengkhianati, ditipu, sulit ditekan, merasa diri kita digunakan, ya. Ada tuh dari teman-teman hasil surveinya tuh dia merasa ini ada teman yang dia cari untung aja sama kita, habis manis sepah dibuang ya. Nah, ini saya sebut sebagai orang golongan sulit ya. Jadi ada 3 istilah nanti ya. Ada 2 istilah lah. Yang pertama adalah orang golongan sulit ya. Nah, makna istilah orang sulit ini adalah orang yang sulit diajak bekerja sama, orang yang sulit untuk diajak berhubungan, berkomunikasi, sulit dipahami alur pikirannya mungkin, atau perangainya, atau karakternya sulit diterima karena dianggap tidak lazim tindakan dia, tidak seperti pada umumnya. Ya, misalnya dia tuh nyentrik, nyeleneh, nyolot, nyombong, ngeyel gitu. Mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Saya contoh ya di pelayanan saya ada satu bapak-bapak ya. Saya nggak ngegibah di sini, ini contoh aja, saya tidak sebut namanya. Bapak-bapak itu usia 60-an. 50-an atau 60-an, sekitar segitu. Anaknya tuh sekarang kuliah, jadi kisaran 50-an lah ya, bapak-bapak ini. Badannya itu 6-pack. Ya. Ini orang yang kaya betul, jadi kerjaannya tuh ya udah nge-gym gitu. Jadi kalau ke gereja pelayanan tuh bajunya ketat sekali. Kelihatan 6-pack-nya. Terus di dalam pandemi corona ini, teman-teman, diminta untuk pakai masker, dia tidak mau pakai masker. Dia nyentrik sekali. Nah, ini orang yang sulit. Ya, kita kategorikan orang yang sulit. Tapi untuk hal yang lain dia orang yang baik gitu. Ya. Orang sulit ada banyak macamnya. Ya. Jadi ada buku atau orang tuh mengklasifikasikan jadi 14 macam kemungkinan orang sulit ini. Tapi saya sebut 7 aja. Orang sulit itu. Jadi ada complainer, ada spoiler, know it all, Mr. Nice Guy. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Ada crybaby, ada user, antagonis. Ya. Nah, kita lihat ya satu-satu. Ya. Siapa tahu kita ada di antara itu atau teman-teman kita ada. Ya. Yang pertama adalah complainer. Nah, complainer itu tukang ngeluh ya. Ini karakteristik secara umum aja. Singkat aja. Dia tukang ngeluh, protes, tapi tidak bekerja. Keluhan atau protesnya mungkin adalah concern yang nyata, bukan tindakan yang nyata. Jadi tindakan nyatanya nggak ada, cuman hanya dalam protesnya aja yang jadi concern nyata itu.
Dan atau mungkin dia merasa tidak berdaya dan akhirnya dia menolak tanggung jawab. Nah, tipikal yang kedua adalah spoiler. Spoiler ini bukan orang nonton film bioskop terus spoiler gitu. Nah, spoiler ini tipikal orang yang sangat negatif. Dan mungkin dia mengatakan kayak gini, hal itu tidak akan bisa terjadi. Wah, dia lebih pesimis orangnya. Ya kritis, sinis, pemadam semangat. Pemberi pengaruh negatif. Dan pemikir kemustahilan. Mustahil itu. Dia kritis sekali, dengan analisa-analisanya akhirnya dia ngomong ini mustahil dilakukan. Dia menemukan problem dan membuat banyak alasan karena kurangnya tanggung jawab sambil mengatakan itulah saya. Apakah ada? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, know it all. Sangat mudah berpendapat. Kompetitif, memakai posisi untuk menguasai, arogan, intimidatif, sering membuat orang itu merasa bodoh atau dungu. Ya, contoh yang sering nyebut dungu itu siapa? Rocky Gerung. Dikit-dikit dungu. Misalnya enggak sesuai pemikiran dia dibilang dungu. Dia orang pintar ya. Know it all gitu. Dia tahu kesannya tahu banyak gitu. Ya memang orang pintar ya. Tapi sebenarnya enggak mungkin orang bisa tahu banyak. Ya ini tipe yang selanjutnya. Yang selanjutnya ya, Mr. Nice Guy. Nah ini dulu saya. Dulu saya seperti ini. Tapi ketika saya dibantu, nanti saya jelaskan lagi. Ketika saya dibantu, di mentoring, terus di konseling, saya berubah. Ya, di konseling berapa kali untuk proses ini. Ya, Mr. Nice Guy itu memiliki sebuah kebutuhan yang sangat besar akan penerimaan dan pengakuan dan dukungan yang sangat kuat di depan umum. Ya mungkin orang yang sama sekali berbeda ketika dalam keadaan private, menerima tanggung jawab tetapi tidak menyelesaikan. Jadi ini mirip dengan yes man gitu. Saya lebih tipikal dulu adalah Mr. Yes Man gitu. Jadi apapun saya bilang iya. Tetapi kita menerima tanggung jawab tapi tidak dengan maksimal menyelesaikannya. Ini mungkin ada di antara kita, Mr. Nice Guy atau Mrs. Nice Girl. Gitu. Yang selanjutnya adalah cry baby. Cenderung menyatakan ketidaksenangannya, sangat sering mengasihani diri, menggunakan sikap mudinya untuk memanipulasi orang lain, dan berdiam diri adalah cara untuk mendapatkan sesuatu. Ia kadang negatif, sangat kekanak-kanakan, dan biasanya tidak bertanggung jawab dan terlalu sensitif. Ini orang cepat tersinggung. Ya, habis tersinggung ya pergi gitu. Dalam pelayanan saya ada beberapa yang kayak gini. Akhirnya dia tersinggung pindah gereja. Karena kepengurusan sedikit cowok ya, pindah gereja dia. Kita juga bingung gitu. Yang selanjutnya adalah tipikal, ya ini di dalam survei singkat di Google Form itu ada beberapa yang menyebutkan dia dimanipulasi. Ya, ini user memanipulasi orang lain untuk pencapaian pribadinya, menghindari tanggung jawab pribadi, menuntut waktu dan tenaga dari orang lain gitu. Dan ia sering menggunakan rasa bersalahnya untuk mendapatkan apa yang dia mau dan mungkin tampak seperti lemah dan rapuh untuk meminta pertolongan orang lain. Ya, dia menggunakan kita friend with benefit ya, kata ada satu yang mengisi Google Form gitu. Dan yang terakhir adalah antagonis. Ya. Tukang kendali punya kebutuhan yang tinggi untuk membentuk dunianya. Ia dominan, agresif, tidak ramah, mudah meledak, dan intimidatif. Kadangkala melakukan pelecehan atau peremehan. Oke? Jadi pertanyaan saya, adakah orang sulit ini di sekitar kalian? Atau kita yang menjadi salah satu orang sulit di antara ini? Sebenarnya ada 14, itu 7 aja yang saya sebutkan. Tetapi 7 ini yang pernah saya lihat gitu di dalam pelayanan saya. Namun ya teman-teman, ada satu lagi istilah toxic. Nah, ternyata orang sulit itu berbeda dengan orang yang toxic. Itu berbeda. Oke. Orang
yang sulit ya seperti yang saya jelaskan. Orang toksik itu adalah orang yang setidaknya memiliki 3 kriteria ini. Dia orangnya unaware, tidak peka, tidak peduli. Dia orangnya users, fakers. Ya. Memang tadi ada orang sulit yang user juga. User tadi memanipulasi, ya, ingin menggunakan orang, tetapi belum tentu dia adalah toksik karena mungkin dia punya kepedulian. Ya. Tetapi kalau orang toksik ini punya 3 hal ini. Ya. Dengan 3 kriteria ini orang toksik ini memberikan dampak yang negatif buat kita yang berelasi dengan dia. Nah ini yang membedakan gitu. Akhirnya dia memberikan kita dampak negatif yang akhirnya membuat kita itu ketika berelasi dengan dia kita punya pikiran negatif seperti dia. Karena memang dari buku yang saya baca, pikiran negatif itu contagious, menular. Akhirnya kita tuh belajar berpikir negatif seperti dia. Ya. Kemudian kita itu juga hancur self-esteem-nya karena dia. Gitu. Kita tuh lelah ketika berelasi dengan dia. Kita menjadi pesimis dan akhirnya sulit bertumbuh dan sebagainya. Ya. Coba kita berhenti sejenak lagi. Coba pikirkan, ada nggak saat ini kita berelasi, namun kita jadi low self-esteem, pikiran negatif, menjadi pesimis, kita lelah berelasi dengan dia, atau malah kita toksik. Nah, dari Google Form ada 50% yang bilang kayak gini, gue punya teman toksik lebih dari 1. Waduh, ternyata iya, ada ya. Tetapi ada juga yang bilang 35,7% itu mengatakan ada 1 yang toksik. Dan sekitar 14,3% bilang tidak punya. Dan 0% bilang, oh saya tidak toksik. Gitu. Ya kita bersyukur. Gitu. Bahwa diri kita sadari tidak toksik. Tapi perlu kita telisik lebih jauh gitu. Nah, pertanyaannya saya ajak diskusi dulu ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang isi lebih dari 1, ada enggak yang kalian rasakan dampak negatif itu? Ternyata benar gitu. Toksik yang seperti apa sih? Boleh 1 orang atau 2 orang share? Silakan siap. Halo. Ya teman-teman, ada yang merasa punya teman yang toksik dan lebih dari 1? Yang tadi jawab kuesioner. Ada sih, tapi sekarang udah nggak temenan. Boleh cerita dulu. Jadi dulu punya teman yang per awal-awal sih kelihatannya kelihatannya dia kayak normal-normal aja gitu. Kalau saya kan tipenya bukan orang yang milih-milih kayak gue harus berteman sama siapa. Semua juga ditemenin gitu. Cuma belakangan itu mulai muncul keanehan-keanehan kayak taunya bukan dari inner circle, malah maksudnya bukan dari dalam pertemanan kita, taunya malah saya dari orang luar gitu. Terus setelah diselidikin tuh ternyata pelan-pelan memang teman saya satu-satu hilang terus kenapa gitu kan, ini orang-orang. Terus saya tanya-tanyain tuh yang pergi-pergi itu, ternyata baru cerita kayak mereka tuh kayak sempet kayak dimanfaatkan begitulah kayak terus pengaruh jadi kayak ada pengaruh buruk gitu. Kayak saya pun akhirnya setelah dengar begitu kayak oh iya benar juga sih ya, puji Tuhannya karena pandemi ini saya kayak punya alasan buat supaya ya udah bye gitu, kayak nggak ketemu dia lagi sih. Ya, apa yang kamu rasakan? Ada kelelahan nggak atau kamu? Ya capek sih, merasa kayak kesel, capek gitu, kayak aneh, kayak bukan kayak setelah tahu bahwa dia orangnya toksik gitu ya, kalau kayak berasa kayak ini apaan sih nih orang, kayak
Jadi kayak setiap kalau nongkrong sama dia tuh kayak menghakimi terus dalam hati kayak lu tuh aduh. Kok Pikiran gitu kita jadi negatif orang. juga ya jadinya. Iya. Oke, thank you Oke. Harry untuk sharingnya. Oke, ada satu orang lagi nggak dari yang wanita? Ceritanya mungkin lebih seru nih wanita. Aku punya. Halo, ya. Kedengeran nggak sih? Kedengaran. Siapa? Jevanya, Oh, siapa? Meme. Jadi punya. Jadi sebenarnya sekarang masih temenan, cuman kayak apa sih? Capek aja gitu kalau lagi ngobrol sama dia, karena soalnya kalau lagi ngomongin sesuatu gitu pasti suka diajakin sama dia kayak apaan sih kayak diejek-ejekin gitu deh, pokoknya dibikin jadi kayak oh ya kayak kita tuh mikir lagi gitu, oh ya kenapa ngelakuin itu ya, padahal sebenarnya biasa aja tapi menurut dia jelek, terus kayak dijelek-jelekin gitu jadinya. Oke, jadi kamu digibah dari belakang ya? Enggak sih, sebenarnya lebih kayak ngomong ke aku gitu, kayak nyakitin gitu loh, kayak misalkan aku main PUBG nih, terus aku pakainya yang auto aim gitu. Jadi yang nggak manual gitu kan. Terus kan kayak maksudnya kayak nggak jago lah intinya menurut dia. Terus kayak dikatain gitu, ih cupu banget mainnya kayak gitu. Jadi kan sebel gitu. Cuman pas udah dikasih tahu tetap aja kayak gitu. Oh, berarti dia tidak peduli perasaanmu ya, padahal kamu udah kasih tahu gitu ya. Oke, thank you untuk sharingnya. Jadi memang kalau kita melihat ya, toxic itu, orang toxic itu ada ya, sehingga membuat kita mungkin akhirnya jadi low self esteem. Misalnya dengan perkataan dia, ada orang berkata itu mungkin dengan kata yang sama mungkin, oh cupu lu gitu. Misalnya saya yang ngomong gitu, cupu lu, enggak berasa gitu. Tetapi kalau dia yang ngomong dengan nada dia, dengan gestur dia gitu, dan sering dia ucapkan, ya, itu menurunkan self esteem kita. Kita lelah berrelasi dengan dia. Ya. Jadi gitu, orang toksik itu tidak selalu, ya, orang sulit itu tidak selalu toksik. Ya. Orang sulit itu tidak terlalu toksik, tapi orang toksik itu pasti adalah orang sulit. Gitu. Ya. Nah, saya lanjut gitu. Kalau kita kembali di dalam Roma 12 ayat 10 tadi, kita diminta untuk saling mengasihi dan saling menghormati. Kok kayaknya gampang aja dibilang saling mengasihi seperti saudara. Atau jangan-jangan di jemaat Roma ini orangnya baik-baik gitu. Tidak ada yang sulit atau tidak ada yang toksik. Jangan-jangan gitu. Dan ternyata jemaat Roma ini malah ada banyak juga orang yang sulit dan relasi yang toksik. Kita lihat yuk sama-sama dari latar belakang pembaca surat Roma ini. Bahwa penerima surat Roma ini sangat mungkin berlatar belakang campuran Yahudi dan Yunani. Itu terlihat dari pasal 2 ayat 17, 4 ayat 1, 6 ayat 14 sampai 15. Kita enggak fokus ke sana lah ya. Kemudian pasal 1 ayat 5 sampai 6, ayat 13, pasal 11 ayat 13 sampai 32, dan beberapa ayat yang lain gitu. Yang tampaknya merujuk pada dua latar belakang tersebut. Dan memang tetap mayoritasnya itu adalah orang Yunani. Ya, mayoritasnya Yunani. Dan kemudian salah satu tujuan penulisan surat Roma ini adalah adanya nasihat pastoral di dalamnya. Ya, di mana Paulus tuh ingin menyelesaikan perpecahan yang berpotensi timbul antar gereja Roma yang ada pada waktu itu. Terjadi disharmoni yang mungkin melibatkan golongan Yunani dengan golongan Yahudi yang agak ketat gitu. Ya, jadi perpecahan itu terjadi. Ya. Dan ada disharmoni di dalamnya. Jadi usaha Paulus ini ingin menyelesaikan ini. Dan kemudian adalah jemaat Roma ini juga perlu memahami ajaran posisi teologi Paulus secara komprehensif dan teologi dia gitu.
Karena apa? Karena Paulus belum pernah bertemu dengan mereka. Ya. Dan kemudian kesalahpahaman terhadap ajaran Paulus sering terjadi pada waktu itu. Itu terlihat ya di dalam pasal-pasal di Roma itu. Nah, contoh ya, ada pandangan di pasal 6 itu, ya. Ada yang bertanya gini, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya bertambah kasih karunia itu? Tapi jawab Paulus, sekali-kali tidak. Dalam bahasa ayat aslinya itu kan megneito, pasti tidak gitu. Dan ayat selanjutnya juga dikatakan bahwa ya udah kami hidup di dalam anugerah, maka dari itu kami tidak perlu lagi berpegang pada hukum. Kata Paulus nggak bisa kayak gitu. Ada dua macam perhambaan, hamba dosa atau hamba kebenaran. Kalau kamu hidup di dalam Kristus, kamu adalah hamba kebenaran yang hidup di dalam kebenaran, yang memegang hukum itu sendiri. Bukan berarti kamu diselamatkan oleh hukum itu. Memang kamu diselamatkan oleh anugerah, tetapi hukum itu tidak dinegasikan oleh karena anugerah itu. Kita adalah hamba kebenaran. Kita hidup bersukacita di dalam kebenaran. Ya. Jadi ini konteks di dalam surat Roma ini. Jadi dari latar belakang singkat ini jelas adanya disharmoni atau konflik yang terjadi di dalam jemaat ini. Adanya orang-orang yang sulit dan toksik, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Ketoksikan mereka pun membawa mereka untuk hidup di dalam pikiran mereka, di dalam dosa mereka, di dalam ideologi mereka, di dalam perspektif mereka. Ya. Nah, kalau kita kembali lagi di dalam ayat ini, berarti hendaklah kamu saling mengasihi seperti saudara, dengan suatu realitas konflik dan adanya orang sulit dan toksik di dalamnya. Artinya dalam realita yang sulit tersebut, kita harus hidup saling mengasihi dan menghormati dalam Kristus. Akan tetapi, ya teman-teman, mengasihi di sini bukan berarti kita menerima orang toksik ini untuk hidup sebebas-bebasnya. Dan kita terpengaruh oleh hidup mereka yang tidak berkenan di mata Tuhan, ataupun hidup yang jahat itu. Karena jelas sekali, kata Paulus di ayat sebelumnya, di ayat 9, bahwa jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Gitu. Jadi ayat ini tidak mengindikasikan bahwa kita menjauhi yang jahat itu menjauhi yang toksik ini, enggak. Gitu. Tapi yang perlu kita jauhi adalah sesuatu tindakan yang jahat yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi kita tidak menghindari pribadi yang toksik ini, tidak memusuhi, tetapi malah kita mengasihi mereka secara pribadi, tetapi kita menghindari pengaruh toksik mereka. Ya. Karena jelas dikatakan bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Ya, pengaruhnya itu 1 Korintus 15. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita diminta untuk bergaul dan hidup menjaga persekutuan dengan orang-orang percaya. Nah, begitu pula nih di dalam Amsal 4 ayat 14 sampai 15 dikatakan jangan menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu. Janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Nah, jadi kalau kita melihat di sini teman-teman, bergaul itu indikasi berjalan menurut. Jadi kalau kita itu dikatakan bergaul dengan orang fasik, artinya kita berjalan dengan orang fasik. Ya, maksud bergaul itu adalah berjalan menurut orang fasik. Tetapi kalau kita melihat Amsal pasal yang 4 tadi, bahwa kita tuh tidak boleh menempuh jalan orang fasik. Nah, kata bergaul di sini harus di dalam konteks berjalan di dalam pengaruh orang fasik ini. Ya. Jadi kita jangan berjalan menurut nasihat orang toksik, berjalan menurut pengaruh orang toksik ini, melainkan kita hidup dan berjalan menurut orang benar dalam relasi dan persahabatan dengan mereka. Kita hidup memuliakan Tuhan. Jadi relasi dan persahabatan dengan siapa? Ya,
Nah, ini masuk tadi kita tahu ada orang sulit, ya, dengan saya sebutkan tadi ada 7 macam, baru kita tadi sudah tahu juga ada orang yang toksik, supaya orang toksik itu berbeda dengan orang yang sulit. Gitu. Baru kita melihat relasi dan persahabatan dengan siapa yang perlu kita bangun, kita cari gitu. Nah, saya menjelaskan setidaknya ada 3. Ya, saya jelaskan nanti 3 aja. Yang pertama adalah rekan. Ya. Rekan yang mengajak kita untuk tetap fokus pada tugas yang ada. Ya. Rekan ini berada dalam relasi kerja atau pelayanan kita. Bisa jadi dia adalah rekan pengurus kita. Jadi rekan ini bisa aja juga berada di dalam pekerjaan kita, di dalam kuliah kita. Tapi rekan ini memberikan dorongan agar kita fokus dengan tugas dan tanggung jawab kita. Kita dipantau dan memantau, diajak berintegritas dan hidup kudus. Rekan ini juga mengajak kita untuk hidup meninggalkan dosa. Nah, ayat firman Tuhan menggambarkan ini, Ibrani 10 ayat 24. Ya, dikatakan, dan marilah saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatkanlah seorang yang lain akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, ini rekan. Kita butuh ini. Dan juga Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan, rekan, itu memukul dengan maksud baik. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, disinilah bagaimana kita mencari rekan dan kita menjadi rekan. Untuk kita tuh hidup menaati Tuhan. Jadi rekan di sini adalah menjadi teman sejati yang mengekspos dosa dalam diri kita. Mungkin dosa itu menghalangi kita berelasi dengan Tuhan dan mendorong kita untuk menaati Tuhan. Itu yang pertama, rekan yang perlu kita cari. Yang kedua adalah sahabat. Ya, berbeda dengan sahabat. Apa bedanya? Saya jelaskan. Adalah orang yang mendengarkan impian kita dan keinginan terdalam kita. Yang memberikan semangat, menjadi cheerleader kita. Untuk bergiat, untuk mengejar harapan dan impian kita. Sahabat ini menerima pribadi kita, baik kelemahan dan kelebihan kita. Jadi kalau orang user itu kan cari kelebihan aja, kelemahan kita mungkin dia tidak mau gitu. Apalagi orang toksik ya. Malah dalam kelemahan kita, sahabat ini mengajak kita untuk tidak terpuruk jatuh dalam kelemahan tersebut agar kita terus berjalan dalam cita-cita dan harapan kita. Ya. Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi baik sukar maupun bahagia dia ada. Itu sahabat. Nah, ini kita butuh. Nah, kita melihat ya satu gambaran real ya, di dalam Lukas 5 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan. Lalu datanglah beberapa orang yang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk terhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Dari sini kita melihat bahwa sahabat itu menjadi teman sejati yang membawa kita kepada Tuhan dalam kelemahan kita. Ya, mungkin teman yang sulit, teman yang toksik itu adalah ketika kita menunjukkan kelemahan kita, dia menghindari kita. Tetapi ketika kita bertemu dengan sahabat, ya, ketika kita menunjukkan kerapuhan kita, kejatuhan kita, dia merangkul kita. Ya, menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, ini bagi ada satu teman tadi ya di dalam respon Google Form itu ada satu yang belum menemukan. Ya, saatnya engkau teman untuk menemukan sahabat yang akhirnya kamu juga menjadi sahabat
bagi dia, yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi kekuatan di dalam kesukaran dia. Kita bersama-sama dibawa untuk mengenal Tuhan lebih dalam, bergumul bersama Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mentor dan juga coach. Memang ada orang yang membedakan ini. Bagi saya, ya udahlah disamakan aja. Ya, memang mentor dan coach itu berbeda. Jadi saya masukkan aja di dalam kategori yang sama. Mentor dan juga menjadi coach kamu untuk mengarahkan kita ke arah yang benar saat kita tersesat. Mengeluarkan kita, mengajak kita keluar dari zona nyaman kita sehingga kita dapat memaksimalkan potensi kita yang kita miliki. Nah, itulah yang dikatakan Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Mentor ini kita butuh, ya. Dan Paulus juga memiliki mentor. Ketika itu terlihat sekali di dalam kehidupan awal Paulus menjadi seorang Kristen. Barnabas menjadi mentor dia. Kisah Para Rasul 9 dan 11. Memang setiap hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan termasuk kita itu membutuhkan seorang mentor dan coach. Kita membutuhkan seorang yang lebih tua atau lebih dewasa, rohani dari diri kita selama bertahun-tahun di dalam pelayanan kita, di dalam aktivitas kita, dan menjadi sumber hikmat, pengetahuan, dan pengalaman. Masa muda sangat bagus, ya, kita punya energi, tetapi kita butuh seorang mentor yang membawa kita itu keluar dari zona nyaman kita, keluar dari keterpurukan kita, untuk kita berjalan bersama Tuhan. Ya. Oke, energi kita mulai hilang, mulai redup, tetapi kita dengan hikmat dan kebijaksanaannya, kita itu bangkit lagi. Nah, kemudian Paulus juga itu menjadi mentor sekaligus coach bagi mentinya siapa? Yaitu Timotius. Ya, dengan kasih hidup memuliakan Tuhan. Kita pun terlibat sebagai bagian dalam hidup orang lain. Di dalam pelayanan ada seseorang yang lebih mudah, ya, untuk kita bimbing juga. Ya, kita butuh mentor dan kita juga perlu untuk menjadi mentor bagi orang-orang di bawah kita. Seseorang yang dapat kita investasikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk kepentingan generasi selanjutnya. Ya, kita tidak tahu nih pemuda gereja 10 tahun ke depan gimana. Ya, dimulai dari kita yang mementor mereka, kita yang melatih mereka, kita yang membimbing mereka. Ya, jangan salahkan mereka nantinya kalau mereka menghilang. Ini tugas kita, tanggung jawab kita juga sebagai orang yang lebih dewasa untuk membimbing anak-anak remaja itu untuk masuk di dalam step yang lebih lanjut, di dalam pemuda, lanjut kepada umum dan sebagainya. Jadi mentor dan coach ini menjadi teman sejati yang mengasihi kita untuk memuliakan Tuhan. Ya teman-teman, kalau saya punya rekan pelayanan saya itu banyak gitu. Rekan saya itu para penatua di GKI, ya saya pelayanan di GKI Perniagaan. Dan kami penatua pemuda, khusus pemuda itu ada 3 orang. Dan satunya itu PhD Psychology. Nah, saya tuh sering tukar pikiran dengan. Dan ilmu dia lebih dalam untuk bagian hal-hal tertentu. Dan saya untuk hal yang lain, kami berbagi tugas jadi. Dan saya tuh didorong ya untuk memaksimalkan diri saya. Saya juga punya sahabat gitu. Sahabat saya itu sekarang ada di Pontianak.
kami itu bisa saling menegur ya dengan keras gitu. Dan ketika dia itu menghadapi masalah keterpurukan, ya, saya hadir mendengarkan dia, menaruh kasih, mengingatkan dia ketika dia jatuh. Di dalam pelayanan dia sama hamba Tuhan juga. Dan saya punya mentor dan coach. Ya. Dia baru selesai studi di Filipina, dia sekarang pelayanan di Malang gitu. Kami komunikasi memang sudah jarang gitu. Ketika menghadapi masalah saya cari gitu. Dan bagi saya mentor saya juga dulu adalah para konselor yang mengkonseling saya, baik itu di saat maupun di STTRI gitu. Nah, orang-orang inilah yang mengisi saya, mengubah saya. Saya mungkin adalah orang yang sulit dulu. Saya tidak tahu apakah saya dulu juga menjadi orang yang toksik. Tetapi melalui orang-orang inilah saya tuh hidup semakin efektif dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, ini bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya 3 relasi ini? Saya mengajak kita punya relasi 3 ini. Dan bisa dimungkinkan dalam kita berelasi, kita menemukan orang yang sulit nanti. Ya, mungkin orang sulit itu adalah menti kita yang kita bimbing. Tetapi relasi itu tidak akan menjadi toksik kalau kita mendasari relasi kita itu dalam kasih Tuhan. Ya. Nah, disitulah kita belajar untuk saling mengingatkan. Kita belajar saling mensupport. Bukan merendahkan, merangkul, bukan hanya memukul. Ya. Mendidik, ya itu bisa dengan kata yang keras, tetapi kata itu harus membangun. Ya. Jadi, sudahkah ada rekan dalam Kristus di dalam diri kita? Sudahkah ada sahabat dalam Kristus? Sudahkah ada mentor dalam Kristus? Mungkin salah satu mentor yang bisa kita miliki adalah penginjil Andi, yang bisa mentor atau menjadi rekan kita atau menjadi sahabat kita. Mari kita serius membangun relasi ini, sehingga kita hidup menjadi seseorang yang hidup memuliakan Tuhan dan terus belajar untuk saling mengasihi dan menghormati satu sama lain. Hidup menjauhi yang jahat dan berbuat baik, dan di ayat yang 11 di pasal 12 Roma itu, sehingga kita juga hidup tidak kendor melayani Tuhan dan kita hidup memuliakan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, mari kita tutup dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan kami adalah manusia yang lemah. Di dalam relasi kami mungkin kami adalah orang yang tersakiti atau orang yang menyakiti. Di dalam relasi kami mungkin ada orang-orang yang sulit, ada orang-orang yang toksik. Tuhan yang tolong kami untuk kami hidup di dalam pengaruh itu untuk terus bertahan berintegritas untuk mengasihi Tuhan. Tuhan bantu kami untuk menemukan rekan yang saling mengasah, sahabat yang menaruh kasih, dan ketika kami mengalami kesukaran, ada sahabat itu yang mau mendoakan kami, dan mentor yang terus membimbing kami untuk kami melangkah keluar dari zona nyaman kami, untuk memaksimalkan kami untuk lebih memuliakan Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk kami hidup memuliakan-Mu di dalam relasi kami. Berkati komunitas pemuda remaja di GKY Cibubur. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya serahkan kepada Denny. Oke, terima kasih banyak J. William untuk firman yang disampaikan tadi. Menarik banget ya bahas soal teman ya. Jadi kebuka sih saya sendiri tadi ngeliat. Iya, ternyata tipe-tipe orang seperti itu memang hadir di sekitar kita. Oke, buat teman-teman di sini yang kira-kira ada pertanyaan, boleh diajukan. Mungkin bisa ngomong langsung atau kalau lebih nyaman lewat chat, silakan terkait tadi pertemanan yang sudah dibahas oleh J. William tadi.
Oke, sambil dipikirkan, mungkin tadi aku jadi kepikiran satu pertanyaan. Tadi ada pernyataan Gay William terkait untuk tidak menjauhi atau memusuhi teman yang toksik. Terus tadi aku kayak dalam hati menggelengkan kepala gitu. Terus ya sejujurnya mungkin aku mirip kayak Koheri gitu kali ya. Ya dulu punya teman yang toksik dan akhirnya memutuskan untuk ya udahlah sampai situ aja pertemanannya gitu karena tidak sehat gitu. Tapi kembali diingatkan bahwa seharusnya kita malah mengasihi tapi jangan sampai terpengaruh. Nah mungkin dari pengalaman G.I. William sendiri ada nggak ya cara praktis atau G.I. William bagaimana menangani teman yang toksik tadi tapi dengan tidak menjauhi tapi bagaimana cara mengasihi mereka gitu yang bisa dibagikan. Thank you ya. Wah, memang adalah benar ya, kita itu diajar untuk mengasihi. Ya. Bahkan kita tuh mengasihi musuh juga. Tetapi memang pada akhirnya berbeda mungkin cara komunikasi kita dulu dengan dia. Ya, dulu dan sekarang. Bukan berarti kita musuh, beda ya dengan musuh dengan dulu mungkin kita dekat sekali ya, berkomunikasi secara intens. Bagi saya yang harus dilakukan dengan orang yang toksik, yang kita kenal toksik adalah berjalan ke titik nol aja. Apa itu berjalan ke titik nol? Adalah berjalan ke titik yang natural, yang biasa. Ya, kalau teman tuh ya enggak butuh ya enggak usah cari gitu. Enggak ini ya enggak apa-apa gitu. Bukan berarti kita berjalan ke titik positif ya gitu. Bukan berarti juga kayak gini, ada teman yang kesusahan ya kita bantu sebisa kita. Ya itu. Bagi saya berjalan ke titik nol itu adalah berjalan ke titik ya udah seperti teman-teman yang lain gitu. Kita bisa mendoakan dia. Itu yang mungkin saya lakukan juga. Kita tidak lagi mengharapkan memang untuk dia itu akhirnya minta maaf sama kita atau berubah demi kita gitu. Tapi kita terus rindu untuk dia berubah juga. Tetapi yang paling penting adalah kita bukan Superman. Atau kita bukan penyelamat yang bisa mengubah dia. Ya, yang kita butuhkan ya adalah ya mendoakan dia. Ya nggak usah setiap hari juga. Kadang kita mendoakan keluarga aja nggak setiap hari juga kan. Jadi ya gitu sih bagi saya. Tetap kita temenin ya. Yang kita jauhi itu adalah pengaruh dia. Ya, bergaul di situ kan tadi berjalan menurut. Nah, itu yang kita hindari. Itu aja dari saya. Kalau yang case gua sebenarnya kayak ngejauhin itu benar apa Pak William, jadi kayak bukan menjauhin kayak gue nggak mau kenal lagi, enggak, tetap berteman, cuma kayak dari teman dekat banget gue pindahin jadi teman doang gitu loh. Oke. Ya sama itu tuh. Jadi bukan yang gue apaan lu gak usah temenan sama gue, enggak gitu. Enggak sebrutal itu saya. Itu benar, setuju, sama. Ya, berarti mungkin kok kayak yang saya tangkap juga kayak kita sebagai orang Kristen juga punya PR berarti ya. Misalkan sama teman toksik tadi kita sempat ada masalah, ya kita coba perbaiki itu ya. Kita selesaikan bareng-bareng, once itu udah selesai ya sudah jadilah rekan pada porsinya, tapi kita tetap bisa menghargai dia sebagai teman kita gitu. Oke. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Mungkin ada teman toksik kita itu yang menyakiti kita ya. Mungkin ada tiga kondisi ya. Kita tuh pengen mengharapkan dia tuh minta maaf sama kita gitu, menyatakan bahwa dia itu salah gitu. Nah, pengampunan itu ada 3 macam. Ya. Pengampunan itu ada 3 macam. Yang pertama forbearance, exoneration, sama release. Nah, forbearance sama exoneration itu seperti apa? Ya. Misalnya kayak gini nih, kita konfrontasi langsung. Gitu. Terus dia bilang dia minta maaf, itu yang pertama ya. Terus akhirnya kita maafkan, oke? Atau yang kedua tadi, ya exoneration atau forbearance tadi, kita bilang tuh konfrontasi, kamu salah. Terus dia bilang, dia berargumen, gue nggak salah, ya udah,
kita maafkan aja. Tapi kita udah menyatakan. Ada yang ketiga, rilis. Nah ini yang paling penting ya. Dia tuh udah berkata-kata, ya, berkata menyinggung kita. Kita tersinggung dan dia tidak tahu bahwa dia tuh menyinggung kita. Dan kita juga malas untuk ketemu dia lagi. Nah, disitulah bagaimana kita tuh melepaskan pengampunan walaupun dia nggak mengatakan sorry. Dan kita pun juga tidak punya waktu bertemu dengan dia. Atau mungkin sahabat kita itu atau teman toksik itu telah tiada. Tapi kita masih sakit hati sama dia. Nah, disitulah bagaimana kita belajar untuk rilis, melepaskan pengampunan walaupun dia tidak pernah minta maaf. Ya itu yang perlu kita lakukan. Oke, menarik. Tugas kita melepaskan pengampunan bahkan sebelum diminta lah ya. Iya. Sebelum dia meminta maaf. Ya, PR buat teman-teman. Ada pertanyaan dari Cisusi nih. Bagaimana cara kita mendapatkan mentor ketika di sekeliling kita merasa belum mendapatkan mentor yang tepat nih untuk diri kita? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Mungkin yang pertama adalah mendapatkan mentor itu dengan aktif ya. Dengan aktif mencari orang-orang yang kita rasa lebih dewasa, rohani, kebijaksanaan dia di gereja itu bisa secara aktif meminta. Baik itu di gereja kita masing-masing, ya di gereja GKI Cibubur atau di tempat lain, atau orang yang kita kenal juga sebelumnya. Terus kita ngomong kepada dia, mau nggak Koko atau Cici atau Bapak atau Ibu menjadi mentor saya di dalam pelayanan atau di dalam kehidupan gitu. Nah itu yang perlu dilakukan ya. Atau yang kedua adalah relasi yang telah terbangun selama ini. Relasi yang terbangun memang pada akhirnya kan hidup orang itu kan berbeda-beda. Ada kalanya kayak saya juga ya, mentornya yang mengajak saya, yuk sama-sama, yuk kita bertumbuh, ajak saya. Jadi memang situasinya beda-beda. Jadi secara aktif tadi dan juga secara pasif mungkin pada akhirnya ya udah bergumul sama Tuhan dan minta Tuhan berikan kita kepekaan, tinggal kita menemukan orang itu dan orang itu juga menemukan kita. Artinya apa? Artinya Tuhanlah yang berkehendak di sana dan menginginkan kita untuk memiliki mentor. Dan di dalam pelayanan para tokoh Alkitab itu ada mentor-mentor. Ya itu sih. Itu yang perlu kita lakukan. Dan yang paling penting adalah Tuhan berkenan dan menginginkan kita untuk hidup di dalam mentoring maupun mentor. Ya, menarik tadi ya caranya. Jadi ada aktif mencari dan kita bisa tanya secara langsung juga. Dan kalaupun belum ketemu, kita coba bisa melihat ke belakang relasi yang udah dibangun, kita renungkan mana orang-orang yang sudah membentuk kita dan mungkin bisa membentuk kita gitu ya. Iya, benar. Ya, jadi melihat ke depan dan ke belakang dan itu ya memang yang dikehendaki Tuhan. Oke. Ada teman-teman lagi yang mungkin masih penasaran dengan sesuatu. Nah, mungkin aku juga nyambung kali terkait pertanyaan Cisusi. Tadi bagaimana mencari mentor. Kalau menurut G. William nih, ini terkait sahabat sih. Ada nggak sih kriteria khusus yang bisa kita lihat untuk kita mencari seorang sahabat gitu sebelum kita berkomitmen, aku mau bersahabat dengan dia gitu. Ada nggak ya kriteria khusus kita ya, sahabat seperti apa yang baiknya kita cari gitu? Oke, sahabat apa yang seperti apa ya? Bagi saya sahabat yang seperti apa yang perlu kita cari adalah sahabat yang tidak toksik ya. Kalau sulit, orang yang sulit pun masih oke untuk menjadi sahabat kita ya. Tapi jangan ada sahabat yang toksik. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah sahabat yang akhirnya dia itu mau terbuka dengan kita. Seorang sahabat kalau tidak berani terbuka dengan vulnerable kelemahan dia dan kita pun juga tidak terbuka, ya, agak sulit gitu. Ya, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, ini menurut saya ya,
Dan yang ketiga adalah sahabat itu adalah orang yang bisa punya prinsip ini, terbuka ke dalam, tertutup keluar. Oke, terbuka ke dalam tuh dia mau sharing sama kita kelemahan tadi, tetapi dia tertutup keluar, dia menjaga rahasia kita. Nah, kita pun juga menjadi sahabat harus punya kriteria itu. Jangan sampai ya teman kita cerita sama kita, malahan cerita itu jadi ghost. Kita cerita ke orang lain. Nah, itu perlu kita temukan itu. Seorang sahabat, dan ya memang paling penting adalah yang mau bertumbuh bersama di dalam Kristus, di dalam Tuhan gitu. Orang yang siap dan mau sama-sama bertumbuh dalam Kristus. Itu aja sih. Oke. Ya, berarti tadi ada 3 ya kriteria sahabat: tidak toksik, mau terbuka satu sama lain, dan saling menjaga. Ya, silakan ya teman-teman yang belum menemukan sahabat. Itu orang yang berani ngomong depan muka kita tanpa sakit hati ketika kita salah, itu baru sahabat. Oh, itu bisa juga. Ya, berani terbuka ya secara langsung ya. Ngomong apa adanya itu kalau kita lagi salah gitu. Berani menegur lah. Karena banyak kayak sahabat itu begitu kita berbuat salah, dia diem aja terus kayak biarin aja, biar dia ada teman atau apa gitu. Gue udah kenyang ketemu orang-orang kayak gitu. Oke. Oh iya. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Tetap diberi kesempatan kalau kepikiran sebuah pertanyaan. Mungkin ini saya nanya lagi, jadi nanya terus ya. Berkaca dari pengalaman pribadi, mungkin juga dulu sempat menjadi orang yang sulit membuka diri gitu. Tadi kan keinget tuh syarat menjadi seorang sahabat adalah keterbukaan satu sama lain. Saya kalau dipikir-pikir juga bingung ya, kenapa akhirnya bisa membuka diri ya gitu. Ya, mungkin apakah itu bisa dijelaskan ya gitu. Bagaimana buat teman-teman yang kesulitan membuka diri sampai saat ini jadi belum bisa menemukan sahabat gitu. Ada langkah khusus yang bisa dilakukan, guys. Oke, thank you. Ini pertanyaan yang relevan untuk ditanyakan. Jadi di dalam pengalaman saya, kita bisa terbuka karena beberapa poin. Saya poin-poin aja. Yang pertama adalah faktor waktu. Komunikasi yang cukup intens. Ya, itu yang pertama. Jadi saya itu bentuk KTB di gereja itu sudah tidak sekarang. Ada satu kelompok, ya ada satu orang atau 2 orang itu dia itu bisa terbuka baru sekitar 3 bulan kemudian. Padahal yang lain sudah saling terbuka loh. Dia cerita bahwa dia baru bisa terbuka dalam 3 bulan. Jadi ini masalah waktu ya. Dan yang kedua adalah dari sisi rasa aman. Ya. Rasa aman itu bisa didapat karena ya kita terbuka juga. Dan juga tadi ya kita saling menjaga. Ini orang nggak lebos gitu, nggak gosip. Nah di situ dia merasa aman, di dalam waktu itu akhirnya dia terbuka. Ya itu 2 hal. Saya. Berarti memang ada tambahan boleh silakan. Ya waktu ya mungkin kembali lagi punya waktu relasi itu akan terbangun pelan-pelan ya. Sampai udah keluar rasa aman dan tetap tadi dalam berelasi saling menjaga satu sama lain. Nanti rasa aman itu akan makin bertumbuh. Oke. Menarik. Jadi ya tugas kita juga tadi ya di dalam komunitas kita juga berarti kita perlu mencari rekan pelayan, saling mendoakan. Kita juga perlu mencari sahabat yang secara khusus terlibat di banyak hal di kehidupan.
Dan terakhir untuk bisa bertumbuh, kita bisa mencari mentor. Oke, silakan teman-teman mungkin bisa pikirin udah jadi rekan, siapa yang udah jadi sahabat. Oke, kembali lagi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Going once, going twice. Oke, kalau tidak ada berarti dianggap sudah jelas ya. Semoga firman hari ini, materi hari ini bisa memberkati dan kembali memang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dalam kita membangun relasi. Begitu mungkin aku minta tolong Odi untuk tutup dalam doa sesi kita kali ini. Ya, nanti kita akan foto bersama ya via screenshot. Tadi suaranya putus yang diminta aku ya. Iya, mentor kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan kami pada hari ini. Terima kasih kami boleh berbagi. Terima kasih kami boleh saling melihat. Kami boleh mendengar kisah teman-teman. Terima kasih untuk materi yang boleh dibagikan oleh Guru Injil William Sitinjak. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami. Tuhan, kiranya apa yang telah kami diskusikan boleh kami renungkan, boleh juga semakin memperbarui kami, dan boleh kami terapkan dalam hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke teman-teman, saatnya berfoto. Yeay, nyalain kamera. Gaya maksimal, ganti dulu background-nya boleh. Wih, Stephen udah makin gondrong aja nih. Tidak potong rambut berapa tahun. Ernest tetap rapi rambutnya seperti biasa. Ruth, Beth, Petra. Stephen gondrong dangdut, Stephen. Pak Selma terbang-terbang nih kepala. Oke. Hitungan ketiga ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, Petra belum tuh, tinggal Petra. Ruth Beth lagi di kasur nih berdua nih. Sekali lagi ya. Petra sama Ero, ayo. Ganti gaya. Yuk, bisa 3, 2, 1. Yeay, oke. Thank you G. William sekali lagi untuk firman-Nya, sangat memberkati. Sampai jumpa di pelayanan berikutnya. Jangan bosan-bosan kalau diundang lagi. Thank you juga untuk kesempatan. Terima kasih banyak. Saya izin. Ya, terima kasih. Dan buat teman-teman yang lain, tidak boleh keluar dulu kalau kalian belum isi survei. Ayo, siapa di sini yang belum isi survei? Kecuali Cisusi. Terima kasih sudah datang dan bergabung. Still image-nya nggak buat besok. Still image-nya? Iya, nanti aku buatin. Cisusi, apa kabar Cisusi? Halo, aduh saya kangen sekali. Peluk satu-satu. Mungkin yang belum kenal Cisusi. Halo, aduh. Mas, kataku nggak? Oke. Cisusi. Dulu masih kecil banget. Saya semakin malah hause. Iya. Kangen kalian. Sehat semua ya. Sehat. Sudah. Thank you. Semuanya. Saksi gua jadian dan putus sama Via, Cisusi. Masih. Ada Ko Anton masih. Hai Ko Anton. Halo Kak Anton. Itu belakang tadi bolak-balik Jevana Jeremy bukan sih? Iya nih. Halo. Oh my goodness. Kabar Anton. Halo Mama Jeremy. Aduh, miss you all. Salam kenal buat yang baru kenal saya. Oke, Liv ya. Bye-bye. Sehat semua. God bless. Stay safe. God bless. Thank you. Thank you. Juan, Ernest, nama kalian belum ada nih di responden survei. Gimana? Juan, apa kabar Juan?
Sambil isi survei, ayo. Apa kabar kalian? Apa kabar Juan? Sehat? Mantap. Lagi main apa sekarang, Juan? Juan? Kok nggak kedengeran Juan? Oh, Cliff ya? Enggak, masih ada. Stefan isi survei, Pan. Udah kok. Oh ya, ada. Maafkan daku yang ngejar. Kok bisa tahu kan nggak ada kirim nama? Kan ada email. Oh.